Hai Sobat Anime, kembali berjumpa dalam alur cerita dari Nura Rikuo, bocil yang menolak takdirnya sebagai sandaime dari klan yokai terkuat di seluruh dunia, yaitu klan Nura. Meski terlahir sebagai seperempat yokai, Nura Rikuo lebih memilih menjadi manusia biasa. Namun keputusannya tersebut justru menimbulkan banyak masalah, yang mengancam teman-temannya, baik dari dunia manusia, maupun dunia yokai. Gimana kelanjutan kisahnya? Akankah Nura Rikuo memenuhi takdirnya sebagai sandaime, dan menjaga perdamaian antara dunia manusia dan dunia yokai? Langsung aja saksikan kisahnya. Namun sebelum itu, luangkan waktu Sobat Anime untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe bisa membuat Mimin makin overpower. Ocai langsung aja, Markinton. Pagi hari di sekolah Rikuo. Setelah kejadian dengan klan Kyuso, tampak Yura dan Kana masih membicarakan peristiwa tersebut, yang mana Kana merasa bahwa tidak semua yokai itu buruk. Namun bagi Yura, justru ketika dirinya diselamatkan oleh yokai, merupakan hal yang memalukan bagi Onmyo Uji seperti dirinya. Ketika itulah, Kyotsugu memanggil mereka untuk rapat. Namun justru mereka baru menyadari bahwa Rikuo tidak ada di antara mereka. Sementara itu di kediaman Nura, setelah malam sebelumnya Rikuo bertransformasi, dan bersama Hyaki Yakou miliknya berhasil menghabisi Kyuso dan gerombolannya, tampak Rikuo justru terbaring sakit. Rikuo yang saat itu sedang dirawat, hanya bisa mengingat peristiwa ketika dirinya bertransformasi, tanpa menjawab pertanyaan dari Zen mengenai hal tersebut. Kakek Rikuo yang merupakan komandan tertinggi yokai, bersama petinggi klan Nura lainnya, juga tampak sedang membicarakan peristiwa Rikuo yang mengalahkan Kyuso, serta kemungkinan tindakan Kyuso diperintahkan oleh orang lain yang tidak menginginkan Rikuo menjadi sandaime. Rikuo sendiri, yang saat itu dalam perawatan Yuki Onna, mendapat kejutan, ketika teman-teman sekolahnya datang untuk menjenguk dirinya, serta mereka terkejut, ketika menemukan Yuki Onna yang mereka kenal sebagai Oikawa sudah ada lebih dulu di situ. Dengan gugup, Rikuo menjelaskan, bahwa Oikawa datang 10 menit lebih dulu daripada teman-temannya itu. Setelah mendengar hal itu, tak lama kemudian Kyotsugu dengan seenaknya mengatakan rencananya, bahwa libur akhir pekan ini, mereka semua akan pergi menginap, dan bertemu ahli yokai, serta menjalani pelatihan tentang yokai, di tempat bernama Ume Rakuen. Di taman bermain, komandan tertinggi yokai, memerintahkan kepada Karasu Teng-u untuk menyelidiki kemungkinan adanya pengkhianat, di antara petinggi klan Nura, terkait peristiwa yang terjadi dengan klan Kyuso. Sementara Rikuo dan teman-temannya telah tiba di tujuan mereka, yaitu Ume Rakuen, yang ternyata adalah nama gunung. Kemudian mereka mulai mendaki untuk bertemu seseorang yang disebut ahli dalam soal yokai. Setelah mendaki, dan mencari berkeliling, akhirnya mereka bertemu dengan orang yang dimaksud, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung tersebut. Di sepanjang perjalanan, orang tersebut menjelaskan tentang legenda yokai, yang mendiami gunung yang sebelumnya bernama Gunung Nejireme. Rikuo dan Yuki Onna merasa gelisah, terlebih ketika berada di puncak gunung tersebut, dan melihat sisa dari bagian tubuh yokai yang dimaksud sebagai penguasa Gunung Ume Rakuen, yang ternyata adalah wujud dari Gyuki, yokai yang merupakan petinggi dari klan Nura. Namun Rikuo dan teman-temannya tidak menyadari bahwa pemandu mereka telah dikendalikan dari jauh oleh sosok yokai yang misterius. Sedangkan Karasu Teng-u, yang saat ini berada di kediaman Nura, telah berhasil mengumpulkan dan mendapatkan informasi dari para bawahannya.